Teorema limit. Jadi ada 8 bunyi teorema limit. Untuk yang pertama, jika kita mau menghitung limit X yang mendekati A dari sebuah konstanta, maka jawabannya adalah konstanta itu sendiri. Lalu kalau limit X mendekati A untuk X, maka nilainya adalah A. Jadi sama aja kayak X-nya disubstitusikan dengan nilai A ya. Kemudian, kalau limit X mendekati A dari K dikali Fx, maka K-nya boleh kita taruh di luar karena ini adalah konstanta, limitnya di dalam. Limit X mendekati A dari Fx. Kemudian, kalau limit untuk X mendekati A dari fungsi fx ditambah maupun dikurang, misalnya dengan fungsi gx, maka limitnya bisa satu-satu ke dalam. Jadi limit x mendekati a untuk fx plus minus limit x mendekati a untuk gx. Begitu pula berlaku untuk perkalian ya. Jadi kalau ada dua fungsi perkalian, maka limitnya pun juga bisa masuk ke dalam satu-satu. Lalu untuk pembagian pun juga begitu. Jika limit X mendekati A dari fungsi fx dibagi gx, maka limitnya bisa satu ke pembilang dan satu ke penyebut. Lalu untuk yang berpangkat. Jadi kalau limit X mendekati A untuk fx yang berpangkat n, maka limitnya pun juga boleh masuk ke dalam. Jadi n-nya ada di luar. Jadi kita bisa menghitung dulu ini nilai limitnya berapa, baru kita pangkatkan. Begitu pula untuk akar. Jadi kita hitung dulu limitnya, baru nanti diakarkan. Nah, inilah ke-8 teorema yang berlaku di dalam limit. Untuk contoh, misalnya kita pilih latihan 3 nomor 1 ya. Limit X mendekati 2 dari 10X pangkat 3 plus 8 akar X per X plus 1 yang semuanya itu berpangkat 1/5. Nah, jadi di sini karena ini perpangkatan tuh, berdasarkan teorema yang ke-7, maka limitnya boleh masuk ke dalam ya. Artinya limit ini boleh masuk ke dalam. Kemudian ini ada pembagian. Berdasarkan teorema 6, maka untuk limitnya di pembagian bisa masuk satu-satu. Kemudian di sini juga ada penjumlahan dan penjumlahan. Untuk penjumlahan pun limitnya juga boleh kita bagi satu-satu. Kemudian ini ada perkalian antara koefisien dan variabel, begitu pula yang di sini. Maka kita bisa menggunakan teorema limit yang nomor 3. Di sini pun juga ada pangkat, di sini ada akar. Artinya sifat nomor 7 digunakan lagi. Teorema nomor 7 digunakan lagi dan teorema nomor 8 pun juga digunakan lagi. Maka ini penjabarannya akan menjadi 10 dikali nih konstantanya di luar ya. Kemudian ini limit X mendekati 2 dari X, dimana ini berpangkat 3, begitu ya. Ditambah 8-nya di luar, ini karena di dalam boleh masuk limit ya. Kalau akar X mendekati 2 dari X. Kini dibagi dengan, ini langsung saja, limit X mendekati 2 dari X ditambah limit X mendekati 2 dari 1, di mana semuanya itu berpangkat 1/5. Nah, baru kita hitung. Nih, untuk limit X mendekati 2 dari X berdasarkan teorema yang nomor 2, maka ini mendekati nilai A. Karena di sini A-nya 2, berarti ini nilainya 2. Begitupun ini nilainya juga 2, ini nilainya juga 2. Lalu untuk yang konstanta, kita gunakan teorema yang pertama. Untuk limit X mendekati A dari konstanta, maka itu konstanta itu sendiri. Jadi di sini nilainya tetap 1.
Jadi ini 10 dikali 2 pangkat 3 ditambah 8 dikali akar 2 per 2 ditambah 1 yang semuanya berpangkat 1/5. Tinggal kita sederhanakan saja, jadi 80 ditambah 8 akar 2 per 3 yang semuanya berpangkat 1/5. Inilah jawabannya.